wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya memberikan kekayaan berlimpah dan berkah. Amin amin amin. Melunaskan hutang-hutang kita, amin ya rabbal alamin. Menyampaikan ke Baitullah, ya amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari hingga akhir hayat nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dengan sholawat itu, setiap perkumpulan yang ada sholawatnya maka akan dihadiri oleh malaikat-malaikat yang akan siap mengaminkan kita. Setiap ada perkumpulan disebut nama apa namanya itu sholawat, disantunkan sholawat, maka doa yang terpanjatkan nanti di akhir acara nanti disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang gelisah dengan sholawat itu yang sungguh-sungguh akan melunturkan kegelisahan itu. Dan mari kita sama-sama, khususnya yang punya masalah dalam hidup, ujian dalam hidup, kita tundukkan hati kita bersolawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Lunturkan setiap penyakit yang ada dalam tubuh kami. Hilangkan dari diri kami kezaliman kepada siapapun. Lindungi kami dari kezaliman siapapun. Dengan kami yang sedang gulita. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita ini betul-betul menjadi wasilah asbab membuat kita semakin dibukakan pintu rahmat dan pintu rezeki dari Allah. Perkenalkan, nama saya Asep Rudel, biasa dipanggil Kang Asep atau Kang ABS di YouTube ataupun di TikTok, di radio, di TV. Kang ABS Asep Rudel, asli nama bukan ini. Aslinya Asep Ruswandi, cuman kalau dicek di Google nggak ada, adanya Asep Rudel. Kalau wajahnya sama atau beda nih? Sama ya? Asli, ini asli. Baik, saya seorang perawat, berdiri di depan Bapak Ibu Allah yang mengumpulkan kita dalam rangka siapa tahu ini adalah jawaban dari doa-doa kita, doa-doa anak-anak kita yang ingin sekali melihat orang tuanya sukses. Amin. Yang ingin sekali melihat orang tuanya itu kerja capek tapi punya tabungan, bisa umroh, bisa haji, nggak punya hutang. Anak-anak kita memimpi-mimpikan itu sebetulnya. Begitupun orang tua kita doa setiap malam ingin itu.
Anak dan mantunya itu ingin adem ayem tanpa ribut, tanpa tengkar gara-gara hutang. Dan yang terjadi dalam diri kita kebanyakan di luar sana adalah, termasuk saya pernah merasakan lama belasan tahun, itu kondisinya belasan tahun kerja, belasan tahun berusaha, belasan tahun mencari duit, mencari nafkah, tidak sedikit pun yang bisa ditabung, yang ada hutang tambah banyak. Gak tahu kalau di sini mah, kalau saya seperti itu. Hah, sama? Berarti sangat cocok kalau sampaikan kita ke tempat ini. Barangkali ini bisa menjadi asbab saya punya hutang 19 juta per bulan cicilannya waktu itu. Selama 11 tahun hutang saya totalnya 1,3 miliar sebagai seorang perawat. Tapi saya suka usaha, belajar usaha sejak SMA. Nah, oleh sebab itu hutang saya melebihi teman-teman perawat yang lain. Teman-teman perawat yang lain nggak ada hutang yang segini, paling puluhan juta gitu, karena nggak berani dijebur. Saya perawat edan kalau kata teman-teman saya. Dia nggak edan gimana, orang lain nggak ada yang perawat yang segini hutangnya, ini edan gitu. Tapi dari kepada edan itulah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau saya nggak edan, saya paling sekarang sedang di rumah saya Bapak Ibu. Bersenang hati saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Siapa yang pertama kali hadir ke seminar seperti ini? Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu. Barangkali ada yang sama dengan saya, dan di berbagai kota pun. Bahkan saya kalau nge-zoom Rabu malam pun dari Hong Kong, ada yang di Qatar, dari berbagai macam belahan dunia pun sama kondisinya seperti yang saya rasakan selama waktu itu. Sampai 2015 dikejar-kejar hutang yang nagih, sampai tidak bisa makan enak. Karena apa? Karena pikirannya debt collector, pikirannya dikejar-kejar yang hutang. Itu gimana malah bisa tidur nyenyak, gimana bisa makan yang enak, walaupun makanannya enak tapi tidak jadi daging. Yang saya rasakan seperti itu. Siapa di sini yang ingin lunas hutangnya? Coba sekali lagi, ingat ada malaikat ya, yang ngacung, yang sungguh-sungguh dan mengatakan saya yang betul. Mudah-mudahan dicatat sama malaikat. Siapa yang ingin lunas hutangnya, katakan saya. Saya. Masya Allah. Ya Allah, lunaskan. Ini orang jujur semua. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Saya doakan semuanya dilunaskan hutang Bapak. Jangan khawatir. Saya waktu itu juga, apa mungkin seorang perawat bisa lunasi hutang segini? Ya Allah, mau nggak pulang-pulang 3 bulan itu juga nggak pulang. Saya kerja terus, gak bakal lunas saya. Ya Allah, hutang saya dengan gaji saya sebagai perawat. Tapi Allah Maha Kaya, diiringkanlah saya ke sesuatu tempat yang seperti ini. Ternyata Allah sedang mengabulkan doa saya waktu itu. Nah, kemudian dalam waktu 16 bulan Allah lunaskan 1,3 miliar tersebut. Masya Allah. Dan ternyata bukan cuma saya yang segini, ada yang lebih dari ini. Ada yang 4,5 miliar lunas wasilah menjalankan usaha ini. Ada yang hutangnya 9 miliar juga lunas dalam menjalankan usaha ini. Dalam hitungan kurang dari 2 tahun rata-rata. Kurang dari 2 tahun rata-rata. Ada yang 3 tahun, ada yang sampai 40 hari itu lunas hutang dalam waktu 800 juta. Emang nggak masuk akal, tapi alhamdulillah masuk rekening. Terukan Bapak Ibu. Kalau kita pikir-pikir, renungkan Bapak Ibu, kehidupan hingga saat ini kebanyakannya nggak masuk akal. Coba aja ingat-ingat, banyaknya yang kita masuk akal malah nggak terjadi, yang kita prediksi nggak terjadi, nggak kita rencanakan, nggak kita sangka-sangka, malah terjadi. Sering gitu. Nah, itu pun Masya Allah, Allah Maha Kaya, Maha Bijaksana, sangat mampu Allah melunaskan hutang seberapapun itu. Next. Kira-kira ada yang mau lunas hutangnya? Mau. Sekali lagi, siapa yang ingin lunas hutang? Saya. Yakin Allah yang lunasin hutang bisa? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Kalau yakin, ya bismillahirrahmanirrahim. Next. Next. Pertanyaan yang berat bagi diri kita untuk kita jawab adalah bagaimana kondisi ekonomi keluarga kita masing-masing. Jawab dalam diri kita sendiri. Next.
apakah kita sudah berkecukupan untuk bayar listrik? Bayar listrik? Maaf Bapak, Bunda, bayar listrik tahun 2019 berapa bayar listrik rumah? 1,5 juta. Nah sekarang 2023 berapa? Waktu itu 1.500.000. Sekarang yang pas, jangan kayak gitu. Yang jelas ya, yang jelas. Saya ingin membuktikan bahwa 2019 dengan 2023 itu dengan listrik yang sama bayarannya berbeda. Betul apa betul? Saya ingin yang jelas. Jangan kayaknya jangan. Bunda, 2019 berapa bayar listrik rumah? Lupa dah. 700.000 per bulan. Dengan rumah yang sama 2023 berapa per bulan dengan rumah yang sama? Ya, 1.500.000. Betul kan? Saya tanya ke Bapak lagi, Bapak 2019 listrik dengan rumah yang sama berapa? 800 per bulan. Sekarang 2023 hanya jaraknya 4 tahun berapa? 1.200.000. Hampir semuanya naik. Setuju enggak? Bayaran anak sekolah naik apa turun? Naik. Bensin naik apa turun? Naik. Harga beras? Naik. Gaji kita? Turun. Ini yang harus kita kayak tadi mah naik, kayak senyum naik, begitu dikasih gaji turun. Itu saya ingin menyampaikan kepada diri saya, ternyata semua berubah lebih mahal. Gak mungkin kita mengandalkan gaji kita yang segitu-gitunya terus, sedangkan kebutuhan kita naik terus. Anak nambah nggak Pak? Gaji nambah tidak? Coba bayangin, anak nambah, gaji nggak nambah, kira-kira kemana? Lihat, pastinya lihat. Jadi jangan nyariin siapa-siapa, kitanya. Kalau bikin anak rajin, nyari duit harus dirajinkan, betul nggak? Sepakat Bu? Siapa yang ada modal? Yang menanam investasi di rahim ibu siapa? Bapak. Bapak mengakui? Iya. Jadi katakan, wahai diriku, jangan cuma bisa investasi doang, harus bisa ngelola dan mupuknya. Ya. Siap bekerja keras Pak? Siap. Siapa yang siap Bapak-bapak bekerja keras boleh sekat ke saya? Saya. Sepakat enggak kalau misalkan wajib kita lebih memperbanyak, memperbesar kerja kerasnya, kerja cerdasnya, doanya di tahun demi tahunnya? Sepakat enggak? Siapa yang sepakat di tangan saya? Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Bayangkan ya, ternyata belum berkecukupan kita. Kenapa nggak berkecukupan? Padahal kerja pagi malam puluhan tahun, belasan tahun, kan punya gaji. Tapi kan gaji untuk bayar ginian sama beli beras dan bayar cicilan habis semuanya. Betul. Sehingga kalau ditanya berapa puluh tahun kerja, 40 tahun. Berapa? 15 tahun. Berapa? 20 tahun. Berarti tabungannya banyak ya. Alhamdulillah. Berarti motornya cash ya. Alhamdulillah berarti. Itu yang saya rasakan. Betul kan? Ini masalah, tetapi bukan untuk kita sedihi, tapi untuk kita semakin semangat. Siap berjuang? Siap. Gimana caranya? Kita harus meningkatkan penghasilan. Itu satu-satunya cara. Meningkatkan iman dan meningkatkan ekonomi kita. Sepakat? Sepakat. Next. Baik. Siapa yang ingin motor seperti ini ada? Saya. Ibu mau bayar motor ini? Masya Allah. Jangan kalah sama ibu. Ibu. Oh, kirain ibu mau gini pakai daster. Keren. Masya Allah. Nah, siapa yang ingin Bayatullah? Saya. Inilah cita-cita seluruh muslim dan muslimah. Dan pasti ingin bersama anak keturunan kita dan semua. Betul kan? Uangnya ada? Makanya kita ikhtiar. Allah Maha Kaya. Siapa yang ingin nyekolahin, nguliahin anak dan pesantrenin anak ada? Ada uangnya.
Siapa yang ingin nikah? Yeay! Bisa dikebukin ibu-ibu ya Bapak. Maksudnya mau nikah anak siapa? Tuh, kan? Udah ada uangnya. Minimal berapa kalau di gedung? 100, 200, ya kan? Di rumah sendiri aja nggak cukup 50 juta, benar? Nah, nggak bisa ibu, udah nikah nggak usah macem-macem, ini ada uang 1 juta aja, bapak nggak punya uang, anak kita nangis, betul? Berarti harus meningkatkan penghasilan. Jawabannya di situ, iman tingkatkan, penghasilan tingkatkan. Selanjutnya, ingin kuda seperti ini? Pengen apa pengen banget? Bapak kayaknya kurang minat. Siapa yang ingin Pajero? Nah, yang ingin Fortuner? Yang ingin BMW? Rubicon? Rakus semuanya. Tapi bagus. Daripada siapa yang mau ini? Pajero nggak selera. Emang kenapa besok juga mati? Ini nggak mau norok. Ini berarti saya ngomong dengan orang-orang norok. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak. Semangat ya, malaikat dengerin. Siapa yang Pajero cash? Yang ingin rumah kredit? Kredit. Ambil, cepat ambil tip X. Hapus. Hapus. Malaikat segera. Ulang malaikat sebentar. Ingin Pajero guys? Rumah guys? Ini di mana kira-kira? Paris. Oh Paris. Perapatan Ciamis? Paris. Jalan-jalan ke Turki? Yang sekarang mau ke Palestina? Ibu mau bawa cowek ke sana? Lagi perang mau ke Palestina, gini mau pakai daster. Nah ini kalau dijumlahkan 1-2 miliar, insya Allah bisa kebeli ini dan bisa sedekah, bisa bikin masjid, bisa ngumrohin orang, masya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita tercapai ini semua. Amin, amin, terima ya Allah. Amin. Saya terima ya Allah. Inilah ekspresi orang-orang. Ya, jangan didahului. Inilah matanya. Lihat. Karena saya dulu kayak gini. Matanya seperti terong, hidungnya juga nggak jelas. Saking apa ini ganteng sebetulnya Pak. Ini saya dulu kayak gini. Dipermak jadi gini. Dulu gini ketika punya hutang 11 tahun gimana nggak kayak gini. Kerjanya belengang. Iya belengang banyak. Gimana enggak? Uang nggak ada, besok yang lagi 2 mobil yang harus dicicil banyak. Mudah-mudahan di sini enggak ada ya. Karena keinginan yang tadi yang 1,2 miliar itu 1-2 miliar itu nggak ada uang, tapi keinginan tetap pingin seperti orang lain. Tapi kemampuannya terbatas. Akhirnya apa? Memaksakan diri kredit, sampai 5 tahun. Rumah kredit nggak lama sih, cuma 20 tahun. Bengek Pak, pernah saya kredit tuh waktu itu baru 2 tahun udah mos. Yang tadinya nggak asma jadi terasa asma. Akhirnya saya balikin rumah. 3 rumah saya balikin waktu 2015 dan 2 mobil kayak cicilan pakai riba itu saya balikin juga. Akhirnya 2015 1,5 tahun saya nggak punya motor, mobil, rumah, saya kembali ke kontrak lagi waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu, ketika ini terjadi, akhirnya yang terasa sama kita stres, pusing, dan seumur hidup habis waktu kita, tenaga kita hanya untuk nyari duit, tapi habis untuk seperti ini. Akhirnya kita sudah nggak bisa kerja lagi, udah sakit-sakitan. Kita tetap udah nggak kerja, udah bongkok seperti ini, tapi cicilan masih harus dilanjut karena 15 tahun belum selesai. Sudah pakai tongkat, masih harus nyicil, tapi udah nggak punya penghasilan. Betapa stresnya diri kita. Minta ke anak malu, minta ke menantu apalagi.
Mau gimana kira-kira? Nah, kemudian ada juga yang sampai sudah wafat masih membawa cicilan hutang. Dan ini tidak sedikit. Anaknya itu nangis ketika bapaknya itu wafat. Menangisnya yang 4 beraung-raung. Pas ditanya sama ustadznya, udah nah harus diikhlaskan. Ikhlas bapak saya meninggal itu Pak Ustadz. Saya itu yang gak ikhlas, hutangnya saya yang harus bayar. Gimana Pak Ustadz? Jadi nangisnya bukan karena ketiadaan kita, tapi karena hutang kita yang dibebankan ke anak kita. Maka dari itu sebelum wafat mudah-mudahan kita sudah selesai. Harus mati-matian kita menyelesaikan hutang. Maka saya betul-betul saya balik-balikin udah semuanya, takut keburu mati waktu itu. Dan saya lakukan terus berjuang. Karena nggak bisa, bapak mau nyoba mau minta tolong ke tetangga, sama tetangga juga. Minta tolong ke saudara, sama. Sedang banyak hutang juga. Mau ke mertua, sama. Ke orang tua udah kasihan. Berarti satu-satunya yang bertanggung jawab dalam keluarga kita adalah tidak ada siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Sepakat tidak? Sepakat. Siap berjuang? Siap. Next. Nah, ini tanya ke diri kita, apakah kita mau sebelum kita kerja, belum punya hutang karena belum punya banyak keinginan, pakai angkot pun jadi sebelum kerja. Begitu sudah kerja, udah pecacal pecicil. Orang lain pakai motor, saya pakai angkot mulu. Akhirnya beli motor, punya uang 3 juta doang padahal. Tapi pengen motor yang 20 juta, akhirnya beli motor pakai uang orang lain. Namanya hut. Akhirnya kerja, begitu naik sedikit gajinya, pengen ganti mobil. Naik lagi sedikit, yang tadinya Avanza, pengen jadi Innova. Akhirnya sesudah pensiun tetap membawa hutang. Alhamdulillah sampai mati. Rasul menyampaikan tidak mau menyolatkan mayat yang punya hutang. Itu Rasul. Andai kata kita wafat, Rasulullah ada. Ya Rasul, si fulan wafat. Tanya dulu sama beliau. Ini si fulan namanya? Iya. Punya hutang nggak? Punya. Maaf, saya nggak mau punya hutang. Bayangkan kalau Rasulullah ada sekarang, kalau kemudian kita wafat, itu Rasul nggak mau ini. Mudah-mudahan kita segera lunas hutangnya. Dan hutang itu boleh, tidak haram. Ada yang hutang, tapi hutang walaupun halal, itu kata Rasulullah, siapa yang punya hutang malamnya tidak tenang, siangnya terhina. Dan saya rasakan. Yang kedua kata Rasulullah, walaupun gak haram itu hutang, itu orang yang punya hutang kata Rasulullah gak bakal selesai sampai masuk ke liang lahat, kecuali hari ini, detik ini stop hutang itu. Kata Rasulullah itu. Ternyata dibuktikan oleh saya, itu hutang kalau nggak di stop itu nambah terus. Karena Pak, karena mau nyicil yang ini nggak ada, minjem lagi dari sini. Jadi 2 lubangnya. Besoknya, bulan berikutnya mau bayar yang ini yang 2 belum ada uangnya, pinjam ke pinjol. Jadi 3 lubang. Itu yang terjadi pada diri saya waktu itu. Kartu kredit ada 6 kartu kredit dari 6 bank waktu itu. Yang awalnya cuma 2 jutaan limitnya, yang akhirnya menjadi 40 jutaan limit. Itu berawal dari kecil jadi gede. Enggak langsung gede Pak hutang itu. Coba ingat-ingat sama Bapak. Betul nggak? Enggak langsung gede 1 miliaran. Itu diawali dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta. Enggak terasa. Sampai 1,3 miliar, sampai bisa-bisanya ya saya kok sudah segini. Subhanallah. Dan itu yang ketiga. Hutang itu halal, tetapi kata baginda Rasulullah, siapa yang wafat belum menyelesaikan hutangnya, terus wafat, itu ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi. Padahal bukan hutang riba loh ini Pak, hutang biasa. Yang halal hutang itu. Yang keempat kata Rasulullah, hutang itu orang yang mati syahid, walaupun 3 kali mati syahid, harusnya bigoli hisab langsung ke surga tanpa ada ditimbang, dibalak, dihitung enggak. Yang mati syahid langsung masuk surga. Kecuali kata Rasulullah, orang yang masih ada hutangnya walaupun mati syahid. Mas kemana Mas? Syahid saya. Mau ke mana? Ke surga. Punya hutang enggak? Punya. Sip. Balik maning. Ke siapa hutangnya? Ke si Fulan. Fulan sini. Bayar sekarang. Dibayar di sana. Dengan apa di sana bayarnya? Dengan 2 pahala kita kasih ke dia.
Udah beres yang ini, saya juga dulu ngutangin Asep Ruder. Ngacung, wah ngantri ngacung, masya Allah masih banyak. Sementara bawa pahala cuman sekepal, yang ngantri banyak. Belum yang didolimi kita, belum yang kita fitnah, belum yang kita tipu, belum yang kita hianati. Itu semuanya ngantri, minta pengadilan Allah. Sehingga ada beberapa orang, kata Rasulullah, yang bertemu dengan Allah, membawa pahala, sholatnya banyak, puasanya diterima, pahala zakatnya, sodakohnya, kemudian umrohnya, hajinya, tapi lebih habis untuk membayar orang-orang kayak gitu. Karena di dunianya belum diselesaikan. Sesudah selesai habis pahala kita, terus bagaimana ya Allah, itu pahala saya sudah habis, tapi yang ngantri masih setengah lagi tuh. Gimana ya Allah? Tuh dosa dia ambil sama kamu, Syekh. Dosa zinahnya ambil sama kamu. Dosa malingnya ambil sama kamu. Itu Pak membuat yang saya talak 3 dengan yang riba sejak 2015. Saya nggak ada yang minum. Allah, saya digetarkan oleh hutang. Baru ngomongin hutang nih. Nah sekarang ngomongin riba. Ada hutang itu yang halal, cicilan itu yang halal, ada cicilan yang riba. Nah kemudian apa riba itu? Kenapa saya berani-beraninya malah balikin mobil 2, balikin 3 rumah? Karena kata Rasulullah SAW, setiap 70.000 uang riba itu lebih parah dosanya dibandingkan 36 kali berzina. Ini Pak. Yang kedua, lebih dahsyat lagi bagi seorang laki-laki. Dosa yang paling kecil, dosa riba, kata baginda yang mulia, itu seperti anak laki-laki menggauli, menzinahi ibu kandungnya sendiri. Makanya kita apa kalau misalkan di ACC mau ngajuin kredit riba, itu ditanyanya bapak atau ibu? Pak Asep, siapa ibu kandungnya? Ibu Imasan. Gak pernah ditanya bapak kandungnya siapa? Gak pernah. Ternyata luar biasa, kata sebagian ulama. Di situ saya, ketika kamu tanda tangan riba itu, kamu sudah menyetujui setiap bulan kamu ngangsur itu kamu sedang menzinahi ibu kandung kamu. Itu bergetar luar biasa hati saya. Dan yang ketiga, Allah yang menyampaikan, siapa yang menggunakan riba, maka di dalam Al-Baqarah 275, apa kata Allah? Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang sudah tahu riba itu haram, besar dosanya, tapi tidak tobat, tapi tidak stop, maka kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Jadi tidak ada itu ke surga kita bagiannya kalau kita wafat belum tobat dari riba. Lihat oleh Bapak nanti di dalam 275 Al-Baqarah di ayat yang bagian terakhir. Itu saya menggelitik di situ malam-malam. Wih ya Allah, ini untuk apa saya sholat kalau gitu? Ya Allah, langsung saya balikin ke mobil, rumah balikin. Walaupun banyak yang menghina nggak masalah. Kemudian yang keempat, akan ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Itu Al-Baqarah 279. Orang yang makan riba. Maka kita seringkali minta, ya Allah harmoniskan rumah tangga saya. Kata Allah, mana mungkin aku harmoniskan rumah tangga kamu. Kenapa? Kamu nantang perang aku, kata Allah. Ya Allah solehkan anak-anak hamba. Gak mungkin aku yang nyomehkan tapi kamu nantang perang aku. Itu saya, ya Allah benar juga. Makanya ada perasaan gini, doa kok gak dijabah sih ya Allah. Karena kata Rasulullah, siapa yang makan harta haram masuk ke dalam tubuhnya, doanya tidak dijawab. Ini yang membuat saya, ya Allah, udahlah, mendingan gak punya mobil kalau pakai riba ya Allah. Kalau nggak cash, kalau nggak pakai riba, mendingan punya rumah kalau nggak pakai riba. Sejak waktu itu saya berjanji dengan istri saya seperti itu. Dan luar biasanya, itu merasa menderita luar biasa, menghina banyak. Kenapa? Karena setan nggak ridho, nggak rela kalau ada yang bertobat dari riba, nggak rela. Karena setan satu-satunya yang paling disukai dari orang muslim adalah biarkan dia sholat, biarkan dia
Qiyamul Lail, biarkan dia umrah berkali-kali, biarkan dia zakat, biarin, biar capek biarin. Tapi nanti di akhirat nggak ada semuanya itu masuk ke neraka. Kenapa? Karena dia menyepelekan dosa riba ini. Gitu kata si iblis. Siap tobat dari riba, siap? Siap. Mulai sekarang nggak lagi riba, siap? Siap. Walaupun sekarang sedang riba, kita bertobat kepada Allah saja. Lanjutkan aja, nggak apa-apa yang sudah ada. Yang penting jangan mengulangi lagi. Itu kata Allahnya seperti itu. Insya Allah siap? Dan yang paling luar biasa adalah ketika kita hijrah dari riba, berhenti, kita sampaikan, kita dakwahkan anti riba ini ke banyak orang. Itu pahalanya dahsyat luar biasa. Siap mendakwahkan anti riba ini? Siap ngajak orang keluar dari riba? Yang siap katakan saya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Ternyata